riset laut dalam itu kalau di Indonesia sendiri sebenarnya masih relatif jarang ya, karena memang untuk laut dalam sendiri tantangannya berbeda dengan di pesisir ya. Jadi apalagi alat-alat yang digunakan untuk laut dalam itu juga memang harus khusus, karena tadi sudah disebutkan masalahnya itu kaitan dengan tekanan, lalu juga tidak ada cahaya, lalu juga faktor-faktor lainnya yang menentukan peran yang khusus. Untuk di Indonesia sendiri sebenarnya untuk riset laut dalam kita belum terlalu banyak melakukannya ya, jadi masih terbatas beberapa pengukuran, terutama menggunakan mooring, misalnya menggunakan buoy ya, mooring, jadi memasang peralatan itu ditaruh di suatu alat yang disebut buoy atau apa semacam itu, lalu sampai ke kedalaman tertentu. Dan untuk itu sendiri sebagian besar kita masih kerjasama dengan pihak luar negeri ya, seperti misalnya dengan Jepang, dengan Cina, dengan Amerika. Cukup terkenal waktu itu dengan Amerika menggunakan ROV itu di Sangihe Laut ya, untuk melihat thermal vent. Itu kondisi yang ekstrim di mana di dasar perairan itu ada sumber suhu hangat akibat adanya gas yang bagian di bawah perairan dasar laut yang mengeluarkan suhu panas, tapi di situ juga ditemukan biota-biota tertentu yang dia bisa hidup dalam suhu ekstrim. Nah, kalau perannya mungkin sudah tahu lah ya. Yang pertama itu misalnya kan kalau kita bicara tentang conveyor belt ya, nah itu kan itu bagaimana pertukaran massa air dari laut dalam dan yang di permukaan, di mana itu mempengaruhi iklim. Nah itu salah satu yang utama yang menjadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan penelitian laut dalam, di samping hal-hal lainnya sesuai dengan instansi masing-masing. Seperti misalnya dulu Kementerian Kelautan dan Perikanan itu fokus di laut dalam, terutama untuk bisa mengobservasi kemungkinan biota laut dalam yang punya nilai tambah yang tinggi untuk misalnya perikanan atau apa. Lalu kalau yang berhubungan dengan sumber daya mineral juga ada ya, jadi misalnya berhubungan dengan pertambangan, energi dan lain sebagainya juga ada. Jadi tergantung fokus masing-masing. Kira-kira gitu gambarannya. Oh iya, jadi kalau kebetulan kan BRIN itu sendiri punya kebijakan itu segala fasilitas atau kegiatan yang ada itu bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh misalnya perguruan tinggi atau lembaga-lembaga yang lain. Nah, berdasarkan kebijakan tersebut, biasanya kalau misalnya kita punya kerjasama riset dengan luar negeri, misalnya dengan Cina, dengan Amerika dan lain sebagainya, itu kita selalu membuka kesempatan untuk para mahasiswa peneliti untuk terlibat gitu ya. Jadi misalnya yang pernah dilakukan kemarin dengan Cina yang mengeksplorasi Java Trench ya, itu kan kedalamannya juga relatif dalam. Nah itu kita membuka peluang ke perguruan tinggi untuk terlibat di situ. Jadi di situ nanti ada keterlibatan dari pihak-pihak lain di luar BRIN untuk bisa ikut berpartisipasi. Nah biasanya itu kita lakukan melalui mekanisme open call, jadi masing-masing yang tertarik untuk terlibat itu bisa mengajukan proposal riset yang sesuai dengan topik yang akan dilakukan. Nah dari situlah nanti ada seleksi untuk bisa terlibat di dalamnya. Jadi secara umum semua bisa terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan riset-riset yang ada di BRIN, termasuk riset laut dalam.
Oke, ya jadi untuk riset tentang laut, terutama laut dalam, eee, pertama tadi sudah kita singgung sedikit tentang instrumentasi ya. Jadi instrumentasinya itu khusus. Nah, jadi jika kita ingin bisa melakukan riset laut dalam misalnya secara mandiri, maka kita harus memiliki peralatan yang memadai untuk riset tersebut. Pertama, jelas kapal riset ya. Kapal riset kita harus punya yang mampu untuk melakukan itu, ukurannya cukup besar, lalu juga bisa berlayar dalam waktu yang lama, peralatannya lengkap. Nah, lalu kedua adalah peralatannya itu sendiri yang mencakup peralatan misalnya ROV, lalu misalnya submarine, atau misalnya peralatan-peralatan ukur untuk mengukur misalnya massa air, mengukur arus, mengukur apa namanya, atau mengidentifikasi objek-objek di dalam kolom air, dan juga bahkan untuk mengidentifikasi dasar perairan, sedimennya atau batuannya dan lain sebagainya. Nah, terus yang berikutnya adalah karena dalam survei-survei itu biasanya kita juga mengambil sampel, baik itu sampel sedimen, sampel air, sampel biota dan lain sebagainya, maka kita juga memerlukan peralatan pendukung untuk menyimpan sampel-sampel tersebut, mengoreksi sampel-sampel tersebut, dan menganalisa sampel-sampel tersebut di laboratorium. Jadi di situ ada, berarti di sini ada dari sisi media kapalnya, peralatannya, laboratoriumnya, dan yang mungkin tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusianya. Jadi orang-orang yang nanti peneliti yang dia tertarik atau memiliki keahlian di riset laut dalam, dan itu biasanya nanti ilmunya juga bisa multidisiplin ya, karena kan ada yang nanti dia biologi, ada yang dia kimia, ada yang dia fisik dan lain sebagainya, bahkan yang instrumentasi juga ada. Jadi masing-masing nanti berperan di dalam melakukan kegiatan riset laut dalam ini. Nah, jadi secara umum kita bisa bagi menjadi hal-hal seperti itu. Jadi sumber daya manusia, sumber daya pendukung seperti peralatan, dan juga yang penting mungkin biaya ya. Karena riset laut dalam juga relatif mahal gitu ya. Jadi kita juga harus bisa menyiapkan semuanya. Dan karena saat ini kita masih seperti misalnya di BRIN, karena kita masih baru berjalan juga peralatan yang masih terbatas dan lain sebagainya, makanya kita biasanya mengajukan kolaborasi dengan pihak lain. Yang kita jual tentu saja di sini adalah sumber daya laut kita. Jadi mereka yang tertarik nanti bisa terlibat di dalamnya, sambil sedikit demi sedikit kita ada melakukan transfer ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga secara bertahap kita juga bisa siap untuk melakukannya secara lebih mandiri.